Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD Negeri 1 Kaligondang dengan materi Mencintai Kebersihan bagian 1 pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi Mencintai Kebersihan. Yang pertama, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi, Ibu akan memberikan atau menjelaskan untuk pemahaman kalian bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu penerapan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci artinya yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dan najis, baik dari badan, pakaian maupun tempat. Pada bab ini kamu akan belajar tentang pengertian hadas dan najis, macam-macam hadas dan najis, serta cara mensucikannya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan peta konsep dari pembelajaran hari ini. Dengan materi Mencintai Kebersihan, kita akan belajar yang pertama pengertian bersih, suci, najis, dan hadas. Lalu yang kedua pengertian berwudu. Yang pertama yaitu pengertian bersih, suci, najis, dan hadas. Makna bersih dan suci. Agama Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan. Orang mukmin terbiasa hidup bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai kebersihan karena kebersihan menjadi kebiasaan orang yang beriman. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bab kesucian dan kebersihan. Contohnya sebagai berikut. Islam itu bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih atau suci. Jadi, dalam hadis riwayat Haitsami ini, Islam itu sangat menganjurkan untuk tiap orang-orang yang beriman mau menjaga kebersihannya, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang dalam keadaan yang bersih atau suci. Di situ kita bisa melihat contoh air yang bersih atau dapat mensucikan. Selanjutnya yaitu dengan kebersihan seseorang akan sehat secara jasmani dan rohani. Hidup bersih adalah dengan cara membersihkan badan, pakaian, serta lingkungan sekitar. Bersih itu maknanya bebas dari kotoran, sedangkan suci maknanya bebas dari najis. 2. Bersih dari najis dan hadas. Yang pertama itu pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah, sehingga menyebabkan ibadah menjadi tidak sah. Jadi kotoran yang berupa menempel di tubuh atau badan ataupun pakaian atau di tempat untuk ibadah kita, itu kalau kotor atau terkena najis, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Dan najis contohnya itu air seni, darah, bangkai, dan sebagainya. Membersihkan najis harus menggunakan air mutlak, misalnya itu air sumur dan air hujan. Caranya itu air dikucurkan ke benda yang terkena najis. Dikucurkan sama halnya dialirkan. Yang B itu pengertian hadas. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil seperti buang air kecil dan besar, buang angin, dan hadas besar haid untuk wanita, mimpi basah itu bagi laki-laki, keluarnya air mani. Cara membersihkan hadas kecil adalah dicuci dengan air bersih lalu berwudu. Tetapi cara membersihkan hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Pengertian hadas.
Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Hadas itu keadaan ketika badan kita tidak dalam keadaan suci. Kalau najis itu badan kita terkena kotoran ataupun najis kecil. Dan cara mandi besar itu kita mulai membersihkan telapak tangan kita, lalu kita niat untuk berhadas besar, lalu kita berwudu, baru kita mengguyurkan dari kepala dan mengalirkan air sampai mata kaki. Itu adalah cara melakukan mandi wajib atau mandi besar. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat tabelnya itu perbedaan dari hadas dan najis. Perbedaan ini dari segi pengertian, macamnya, dan cara bersucinya. Pengertian dari hadas tidak harus benda. Najis yang tidak bisa dilihat itu berupa hadas. Tetapi kalau najis itu pengertiannya, konteksnya itu berupa benda, yaitu kotoran, darah, air liur, anjing, dan sebagainya. Berarti najis itu terlihat. Sedangkan dari bentuk macamnya ada hadas kecil dan hadas besar. Najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis ringan, najis mukhalathah itu najis yang sedang, dan najis mutawasithah itu najis yang besar. Dan cara mensucikannya, kalau hadas itu dengan wudu dan tayamum, kalau tidak ada air itu menggunakan tayamum. Tetapi ketika hadas besar dengan mandi wajib dan tayamum. Tapi kalau najis itu cukup dibasuh dengan air sampai hilang najisnya. Lalu tata cara wudu. Pengertian wudu dan dalil tentang berwudu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Pengertian wudu. Menurut bahasa, wudu artinya itu bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah atau dalam syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat itu diwajibkan berwudu lebih dulu. Tanpa wudu sholatnya tidak sah. Lalu selanjutnya yaitu ada dalil Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kita bisa melihat yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum illa sholati fasilu wujuhakum wa aydikum illal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum illal kabain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam Quran surat Al-Maidah ini menjelaskan bagaimana kita bersuci menggunakan berwudu dengan baik dan benar, yaitu basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku. Kalau membasuh tangan ketika berwudu itu hanya sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, yaitu kita basuh kepala kita, setelah itu kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi ketika berwudu itu basuhlah kaki sampai mata kaki. Wudu adalah salah satu syariat atau cara agar seseorang muslim menjadi suci dan terbebas dari hadas kecil. Dengan terbebas dari hadas kecil, kita bisa melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, atau membaca Al-Quran. Alat yang terpenting untuk berwudu adalah air. Macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua itu air sungai,
yang ketiga itu air laut, yang keempat itu air dari mata air atau berupa air yang ada di telaga, yang kelima itu air sumur, yang keenam itu air salju, dan yang ketujuh itu air embun. Ringkasnya ialah air bersih yang sewajarnya. Lalu nanti Ibu akan memaparkan sebuah video pembelajaran mengenai macam-macam najis di akhir pembelajaran mencintai kebersihan bagian yang pertama. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bila ada tutur kata Ibu yang salah dalam berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kalian jaga kesehatan dan tetap fokus belajar. Dan materi mencintai kebersihan dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran keempat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mugholadzah. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Hi. Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang.